Pada suatu pagi tahun 1897 di sebuah nagari kecil di dataran tinggi Sumatera Barat yang bernama Pandam Gadang, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia kolonial dan menyusun gagasan revolusioner untuk bangsanya. Bayi itu diberi nama Sultan Ibrahim. Namun, dunia kelak mengenalnya dengan nama samaran yang abadi, Tan Malaka. Pandam Gadang bukanlah tempat yang sembarangan. Di tengah hamparan sawah hijau dan lembah yang menghampar luas, masyarakat Minangkabau membangun kehidupan dengan adat yang kental dan semangat keilmuan yang tinggi. Tan Malaka berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya, Rasat Caniago, adalah seorang petani yang juga memiliki hubungan dengan kaum adat, sementara ibunya berasal dari keluarga ulama yang dikenal taat. Sejak kecil, Tan Malaka sudah memperlihatkan kecerdasan luar biasa. Ia cepat membaca, memahami bahasa Arab, dan hafal banyak surah dalam Al-Quran sebelum usianya genap 10 tahun. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah desa, namun segera ia melanjutkan ke Quick School di Bukit Tinggi, sekolah guru yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda untuk mencetak tenaga pendidik pribumi. Di Quick School, ia mulai menyaksikan langsung ketimpangan, bagaimana Belanda memperlakukan murid Bumi Putra sebagai rakyat kelas 2, dengan fasilitas terbatas dan kurikulum yang dibatasi untuk kepentingan penjajahan. Tapi, alih-alih tunduk, pengalaman itu membakar semangatnya. Ia mulai banyak membaca buku-buku sejarah, sastra, dan filsafat barat. Ia kagum pada tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Hegel, dan Multatuli. Di antara teman-temannya, Tan Malaka dikenal sebagai anak pendiam namun tajam. Ia tak banyak bicara, tapi sekali berujar, kalimatnya mengandung gagasan mendalam. Ia juga sangat peka terhadap penderitaan rakyat. Suatu kali, ia menolak makan siang di asrama sekolah karena melihat seorang buruh tua dipukuli oleh mandor Belanda tak jauh dari lapangan sekolah. Jika mereka memperlakukan kita seperti binatang, maka satu-satunya cara agar kita hidup sebagai manusia adalah melawan, ucapnya pada salah satu sahabatnya. Kata-kata itu akan terus menjadi semboyan hidupnya. Lulus dari Quick School, Tan Malaka ditawari kesempatan langka melanjutkan studi ke Belanda melalui beasiswa. Tawaran itu disambut dengan hati gundah. Ia tahu jauh dari tanah Minang berarti harus meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan budaya yang dicintainya. Tapi naluri keilmuannya dan hasrat untuk memperjuangkan bangsanya jauh lebih kuat. Tahun 1913, Tan Malaka menjejak kaki di Eropa, sebuah dunia yang berbeda dari segala hal yang pernah ia kenal. Ia diterima di Rijksquick School di Haarlem, Belanda, untuk mempelajari pendidikan dan metode pengajaran modern. Disinilah pandangannya berubah secara radikal. Ia tidak hanya belajar tentang teori pendidikan, tapi juga menyelami pemikiran kiri yang sedang berkembang pesat di Eropa, sosialisme, marxisme, dan komunisme. Ia menyaksikan langsung bagaimana kelas buruh di negeri penjajah juga ditindas oleh kelas kapitalis mereka sendiri. Solidaritas antar kelas tertindas mulai terbentuk dalam benaknya, bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak terpisah dari perjuangan buruh di seluruh dunia, bahwa kolonialisme bukan hanya penindasan bangsa atas bangsa, tapi juga sistem ekonomi global yang menindas manusia atas nama keuntungan. Tan Malaka mulai aktif menulis. Di sela-sela studi, ia menyumbangkan artikel untuk surat kabar pergerakan kiri di Belanda. Tulisan-tulisannya mengkritik kolonialisme dan membela hak-hak rakyat jajahan. Ia menggunakan berbagai nama samaran, salah satunya adalah Tan Malaka, nama yang kemudian dipakainya secara permanen sebagai identitas perjuangan. Tapi hidup di Eropa juga memperlihatkan kesenjangan yang menyakitkan. Di satu sisi, ia menikmati kebebasan berpikir, diskusi terbuka, dan akses ilmu pengetahuan. Di lain sisi, ia tetap dianggap warga kelas 2 oleh orang-orang Belanda. Ras dan warna kulit menjadi pembatas tak kasat mata, bahkan di negeri yang katanya bebas. Suatu malam musim dingin,
Tan Malaka duduk sendirian di kamarnya yang sempit, memandangi salju yang turun perlahan dari luar jendela. Ia menulis dalam catatannya, "Jika aku hanya mencari hidup nyaman, maka tak perlu aku tinggalkan nagariku. Tapi jalan yang kutempuh ini bukan untuk diriku sendiri. Ini jalan sunyi, jalan perjuangan, dan aku memilihnya sepenuh hati." Tahun demi tahun di Belanda mengasah tajam pikir dan komitmen perjuangannya. Ia makin aktif dalam organisasi pelajar dan buruh kiri. Ia bergabung dengan organisasi sosialis internasional dan belajar langsung dari tokoh-tokoh Marxis Eropa. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, ia semakin menyadari betapa kerakusan kapitalisme dan imperialisme menghancurkan manusia. Namun, panggilan untuk pulang tak pernah padam. Ia tahu bahwa tanah airnya tengah bergolak. Rakyat mulai bangkit, organisasi pergerakan tumbuh, dan semangat kebangsaan perlahan membara di bawah tekanan kolonial. Tan Malaka tahu ilmunya tak akan berarti bila hanya tinggal di negeri orang. Maka pada tahun 1919, dengan bekal ilmu, tekad, dan nama baru, ia pulang ke Hindia Belanda. Ia bukan lagi Sultan Ibrahim dari Pandam Gadang. Ia kini adalah Tan Malaka, penyulit api revolusi. Tahun 1919, Tan Malaka kembali menjejakkan kaki di tanah air yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Tapi Hindia Belanda yang ia dapati jauh berbeda dari kampung halamannya yang damai. Kini, tanah ini bergejolak, rakyat mulai menggeliat, menuntut hak dan mempertanyakan ketidakadilan yang selama ini mereka telan dalam diam. Ia memutuskan untuk tinggal di Sumatera sebentar sebelum akhirnya menetap di Jawa, pusat politik dan ekonomi koloni Belanda. Di sini, ia melihat penderitaan rakyat dengan mata kepala sendiri, buruh pabrik gula yang hanya digaji beberapa sen sehari, petani yang tak lagi punya tanah karena kebijakan tanam paksa, dan kaum pribumi yang tak punya suara dalam pemerintahan. Namun, Tan Malaka bukan orang yang mencari panggung. Ia tak langsung mendirikan partai atau tampil di atas mimbar. Ia memilih jalan pendidikan. Ia percaya bahwa kesadaran rakyat hanya bisa lahir lewat ilmu. Maka, ia menjadi guru, mengajar anak-anak buruh petani dan kaum miskin kota di sekolah-sekolah alternatif yang ia dirikan sendiri. Di kota Semarang, ia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Semaun, Darsono, dan Alimin, pemimpin Sarekat Islam Merah yang mulai condong ke ideologi kiri. Disinilah benih revolusi mulai tumbuh lebih nyata. Bersama mereka, Tan Malaka membentuk basis ideologis yang kuat, bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai dengan revolusi sosial, bukan sekadar reformasi politik. Ia menulis lebaran, pamflet, dan artikel yang menyentuh hati rakyat. Salah satu tulisannya yang terkenal berjudul Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, kelak menjadi fondasi pemikiran kiri di Indonesia. Tapi sebelum buku itu lahir, ia terlebih dahulu menorehkan pengaruh lewat pengorganisasian. Tan Malaka mulai masuk dalam jajaran pimpinan ISDV atau Indische Social Democratic Vereniging, organisasi sosialis yang kemudian berubah menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi Tan Malaka berbeda, ia tak menerima dogmatisme. Bagi Tan, perjuangan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Ia tak serta-merta menelan mentah-mentah ajaran Bolshevik Rusia atau Marxisme Eropa. Ia menciptakan jalannya sendiri, revolusi yang bercorak Indonesia. Namun keberanian dan kecerdasannya tak membuat semua orang nyaman. Pemerintah kolonial Belanda mulai mencium bahaya dari tulisan dan aktivitasnya. Mereka tahu Tan Malaka bukan agitator biasa. Ia memiliki daya pengaruh besar dan gagasannya menyebar cepat, lebih berbahaya dari senjata. Pada akhir 1921, Belanda memutuskan untuk mengasingkannya ke luar negeri. Ia ditangkap diam-diam tanpa pengadilan lalu diusir dari Hindia Belanda. Tapi mereka keliru besar. Pengasingan bukan akhir dari perjuangan Tan Malaka. Justru itu adalah awal dari perlawanan globalnya. Tan Malaka kemudian berkelana ke berbagai negara, Filipina, Singapura, Burma, hingga ke Jepang dan Rusia. Ia menjadi buron internasional, tapi juga menjadi simbol perjuangan anti-kolonial di Asia. Di Manila, ia membantu buruh pelabuhan membentuk serikat. Di Saigon, ia menyusup ke pertemuan para revolusioner Indochina.
Di Shanghai, ia menjalin hubungan dengan tokoh komunis Cina. Nama Tan Malaka menjadi legenda. Ia selalu berpindah dari satu kota ke kota lain menggunakan nama samaran seperti Elias Fuentes, Hasan Gayo, atau Suroso. Dimanapun ia tinggal, ia mengajar, menulis, dan menyusun strategi perlawanan terhadap kolonialisme. Ia menulis buku Nar dari Republik Indonesia menuju Republik Indonesia, sebuah manifesto awal yang menyerukan kemerdekaan total dari Belanda. Namun, Tan Malaka juga mulai bersitegang dengan Moskow. Ia sempat diangkat menjadi perwakilan Komintern atau Komunis Internasional untuk wilayah Asia Tenggara. Tapi ketika ia menolak sepenuhnya instruksi Moskow yang tak cocok dengan kondisi Indonesia, ia dicap pembangkang. Hubungannya dengan PKI Indonesia pun memburuk. Ia menentang pemberontakan 1926 sampai 1927 karena menurutnya belum waktunya, dan ternyata benar pemberontakan itu gagal dan PKI hancur. Tan Malaka tetap konsisten. Ia percaya bahwa revolusi butuh pendidikan, kesadaran, dan strategi, bukan sekadar emosi. Tapi sikap independennya itu justru membuatnya dijauhi oleh banyak faksi, baik kiri maupun nasionalis. Ia jadi tokoh tunggal, berani, terdidik, dan misterius. Ia hidup dalam pengasingan, selalu dikejar, kadang tidur di gudang tua, kadang di bawah jembatan, kadang bersembunyi di rumah nelayan, tapi tak sekalipun ia menyerah. Tahun 1930-an adalah masa paling gelap dalam hidupnya. Dunia sedang menuju Perang Dunia Kedua. Fasisme bangkit di Eropa, Jepang bersiap menyerang Asia, tapi Tan Malaka tetap menulis. Ia menyelesaikan naskah besar Madilog selama masa persembunyian. Di dalamnya, ia menawarkan pemikiran rasional dan logis sebagai senjata melawan tahayul dan kolonialisme mental. Tulisannya melampaui zamannya. Ia bukan hanya seorang revolusioner, tapi juga filsafat. Ia menyerukan perlunya metode berpikir ilmiah bagi bangsa yang ingin merdeka. Ia ingin rakyat Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berpikir merdeka. Tapi, semua perjuangan itu dijalani dalam kesepian. Ia tak punya panggung, tak punya negara yang melindungi, dan sering dianggap pengacau oleh bangsanya sendiri. Di atas sebuah perahu kecil yang menyeberangi selat antara Filipina dan Sulawesi, ia pernah berkata kepada seorang rekan seperjuangan, "Aku tak butuh dikenal. Aku hanya ingin bangsaku merdeka. Jika itu terjadi dan aku harus mati tanpa nama, aku ikhlas." Dari tahun 1922 hingga 1932, Tan Malaka hidup dalam status yang tak dimiliki oleh banyak tokoh lain pada zamannya. Buronan internasional. Tapi berbeda dari mereka yang lari untuk menghindari hukuman, Tan Malaka justru bergerak lebih luas, menembus batas negara, menyebarkan ide perlawanan anti-kolonial dari satu negeri ke negeri lain. Ia hidup seperti bayangan, tak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama, selalu berpindah nama, bahasa, bahkan wajah jika perlu. Di satu tempat ia dikenal sebagai guru miskin, di tempat lain sebagai pekerja pelabuhan, di kota lain sebagai penulis anonim. Tapi satu hal yang selalu ia bawa, pikirannya yang tajam dan tekadnya yang tak pernah padam. Di Filipina, ia menggunakan nama samaran Elias Fuentes dan tinggal selama beberapa tahun di Manila. Di sana ia menyusup ke organisasi buruh pelabuhan, mengajar bahasa dan matematika di sekolah-sekolah rakyat, serta menulis pamflet-pamflet revolusioner dalam bahasa Tagalog dan Inggris. Ia bahkan sempat dekat dengan seorang wanita Filipina, namun menjauh ketika tahu kedekatan itu bisa membahayakan keduanya. Tan Malaka memiliki kemampuan unik. Ia dapat membaur dengan berbagai budaya, menguasai bahasa lokal dengan cepat, dan memahami politik setempat seolah ia lahir di sana. Di Saigon, ia berbahasa Perancis dengan para revolusioner Vietnam. Di Burma, ia bergaul dengan biksu-biksu muda yang gelisah dengan penjajahan Inggris. Di Tiongkok, ia menyamar sebagai pedagang Melayu yang mengajarkan ilmu hitung kepada anak-anak di desa. Namun, kehidupannya penuh bahaya. Belanda mengeluarkan surat penangkapan internasional terhadapnya. Inggris, Perancis, dan Jepang pun mewaspadainya karena dianggap agitator komunis. Tak sedikit rekan-rekannya yang ditangkap, disiksa, atau hilang begitu saja. Tapi Tan Malaka selalu lolos.
Ia tahu bagaimana membaca situasi, menebak pergerakan musuh, dan menghilang sebelum jebakan menutup. Akan tetapi, kesepian mulai merayap. Ia menyaksikan satu persatu rekannya gugur atau berpaling. Organisasi tempat ia dulu bergabung menjadi pecah dan saling serang. Banyak yang meninggalkan prinsip demi kenyamanan atau tunduk pada kekuasaan asing demi kelangsungan hidup. Ia yang tetap teguh pada idealisme justru menjadi semakin asing. Pada tahun 1925, ia menulis buku kecil berjudul Menuju Republik Indonesia, sebuah teks visioner yang menyerukan pembentukan negara Indonesia merdeka jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928. Dalam buku itu, ia merumuskan strategi perjuangan, pembentukan Partai Revolusioner Independen, pendidikan massa, dan penghapusan kolonialisme lewat gerakan rakyat yang sadar dan terorganisasi. Tapi ide-idenya terlalu radikal bagi banyak tokoh pergerakan kala itu. Mereka masih terjebak dalam kompromi, menuntut otonomi dalam kerangka kolonial, bukan kemerdekaan penuh. Sementara Tan Malaka telah jauh di depan. Ia bicara tentang republik, nasionalisasi aset asing, penghapusan feodalisme, hingga pembebasan perempuan. Buku itu, meski kecil dan disebarkan secara diam-diam, menjadi inspirasi bagi banyak aktivis muda yang haus arah. Tan Malaka tak butuh panggung besar. Ia hanya perlu 1 atau 2 orang yang benar-benar memahami, dan dari sana gagasannya menjalar seperti api. Namun, semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula ancaman yang ia hadapi. Pada tahun 1927, Jepang menangkapnya saat ia berada di Tokyo dengan tuduhan sebagai mata-mata. Ia dipenjara tanpa pengadilan, diinterogasi selama berbulan-bulan, tapi seperti biasa, Tan Malaka tak pernah memberi informasi yang bisa membahayakan siapapun. Setelah dibebaskan, ia menuju Shanghai. Kota itu pada masa itu adalah tempat pertemuan para revolusioner dari seluruh Asia. Tapi situasi politik di sana juga mulai memburuk, penuh infiltrasi dan pengkhianatan. Tan Malaka tetap menulis. Kali ini ia mulai menyusun manuskrip untuk karya besarnya, Madilog. Namun, hidup dalam pelarian membuat kesehatannya menurun. Ia sering demam, batuk keras di malam hari dan kekurangan makanan. Ia mengandalkan bantuan dari teman-teman senasib dan kadang harus bekerja sebagai buruh pelabuhan atau tukang bersih-bersih hanya untuk mendapatkan makan. Namun, dalam surat-suratnya kepada rekan lama, ia tetap menulis dengan semangat. Revolusi bukan jalan mewah. Ini jalan penuh lumpur, darah, dan pengkhianatan. Tapi inilah jalan satu-satunya menuju kemerdekaan sejati. Pada tahun 1932, dunia memperhatikan saat sebuah artikel panjang ditulis oleh Tan Malaka dalam bahasa Inggris dan disebarkan lewat jaringan bawah tanah. Dalam artikel itu, ia memperingatkan tentang kebangkitan fasisme di Eropa dan menyerukan solidaritas revolusioner antar bangsa terjajah di Asia. Ia bahkan menyerukan pembentukan aliansi Asia untuk melawan kolonialisme dan kapitalisme global. Itulah salah satu momen ketika ia bukan lagi milik Indonesia saja. Ia adalah warga dunia, seorang pejuang tanpa tanah, tapi dengan tujuan yang lebih besar dari sekedar bendera atau batas negara. Tan Malaka kini menjadi tokoh yang ditakuti oleh banyak pemerintah kolonial, tapi sekaligus dihormati oleh para pejuang di Asia. Ia bukan lagi sekedar nama dalam selebaran bawah tanah. Ia adalah simbol perlawanan yang tak bisa dibunuh. Namun, dalam catatannya, ia menulis satu kalimat yang menggetarkan. Jika aku mati di negeri asing, tak perlu kuburan mewah. Biarkan tubuhku membusuk di bawah tanah yang sama diinjak rakyat tertindas. Yang penting, ideku tetap hidup. Tahun 1930-an, dunia tengah bergejolak. Krisis ekonomi global, kebangkitan fasisme di Eropa, dan kolonialisme yang makin kejam membuat banyak bangsa terjajah hidup dalam ketakutan dan kebingungan.
Di tengah kekacauan itu, seorang pria kurus dengan suara yang dalam dan mata tajam menulis di ruang sempit dan pengap di Shanghai, kota pelabuhan yang menjadi rumah sementara para pengungsi politik dan revolusioner. Pria itu adalah Tan Malaka, dan yang ia tulis bukan sembarang catatan, tapi sebuah karya pemikiran monumental yang kelak akan menjadi salah satu fondasi ideologis pergerakan Indonesia modern, Madilog. Materialisme, dialektika, dan logika. 3 kata itu adalah senjata utama Tan Malaka melawan apa yang ia sebut sebagai penyakit bangsa terjajah, tahayul, feodalisme pikiran, dan logika kabur warisan penjajahan. Di Madilog, Tan Malaka mengajak rakyat Indonesia untuk berpikir secara ilmiah. Ia menolak cara berpikir mistis yang hanya membuat rakyat pasrah pada nasib. Ia menggugat pemikiran tradisional yang tidak bisa menjawab persoalan modern. Ia menantang pola pikir feodal yang menyembah kekuasaan tanpa bertanya kebenaran. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan bukan hanya soal mengganti bendera atau mengusir Belanda. Kemerdekaan harus dimulai dari kepala, dari cara berpikir yang bebas, kritis, dan rasional. Ia menulis, bangsa yang ingin merdeka harus terlebih dahulu merdeka dalam berpikir. Tanpa itu, kemerdekaan hanya akan digantikan oleh penjajahan baru dengan wajah berbeda. Menulis Madilog bukan hal mudah. Tan Malaka tidak memiliki mesin tik. Ia menulis tangan, berlembar-lembar di buku catatan yang disembunyikan dalam kasur jerami. Setiap malam, dengan cahaya minyak yang redup, ia menyusun paragraf demi paragraf dengan rapi, hati-hati, dan penuh perenungan. Ia hidup dalam kondisi serba terbatas, makanan hanya sekali sehari, tidur hanya beberapa jam, dan suara langkah kaki polisi rahasia bisa terdengar setiap saat. Tapi ia tetap menulis, seolah ia tahu apa yang ia tulis akan bertahan lebih lama dari dirinya sendiri. Tan Malaka sadar bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat kaya, tapi terperangkap oleh cara berpikir kuno. Di satu sisi, kolonialisme menghisap kekayaan alam dan membungkam perlawanan. Di sisi lain, rakyat sendiri belum dibekali alat berpikir untuk menantang itu semua. Maka Madilog bukan hanya buku teori, itu adalah peta jalan menuju kebebasan mental. Dalam salah satu bagian, ia menulis, marilah kita mulai dengan pikiran yang terang, pikiran yang berdasarkan kenyataan, bukan mimpi, pikiran yang mencari sebab dan akibat, bukan takdir dan kutukan. Sambil menulis Madilog, Tan Malaka juga tetap aktif membantu gerakan bawah tanah di berbagai kota Asia. Ia menjadi mentor bagi kelompok-kelompok kecil yang diam-diam belajar politik dan filsafat. Ia mengajari mereka menulis, berpidato, dan merumuskan ide. Ia tidak mengajarkan kebencian, tapi keberanian untuk berpikir sendiri. Suatu malam di Shanghai, sekelompok pemuda dari Vietnam dan Indonesia berkumpul di sebuah ruang kecil. Mereka membaca naskah Madilog bab demi bab, dibimbing langsung oleh Tan Malaka. Seorang pemuda bertanya, apakah dengan berpikir logis kita bisa mengalahkan senapan mereka? Tan Malaka tersenyum. Senapan bisa menaklukkan tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh akal sehatmu. Jika kau menang di kepala, maka seluruh tubuh bangsa akan mengikuti. Namun tidak semua orang senang dengan gagasannya. Para elit revolusi kiri yang terlalu dogmatis merasa terganggu. Mereka yang hanya menyalin gagasan Lenin atau Stalin mentah-mentah menganggap Tan Malaka sebagai pengkhianat ideologi. Mereka tidak suka karena ia menolak tunduk pada Moskow dan memilih jalan Indonesia sendiri. Begitu pula dengan kelompok nasionalis kanan yang menilai Tan Malaka terlalu kiri, terlalu radikal. Akibatnya, ia dijauhi oleh 2 kutub utama pergerakan saat itu. Ia berjalan sendiri, sebagai intelektual bebas, tidak tunduk pada partai, negara, atau tokoh manapun. Namun Tan Malaka tak peduli, ia tahu bahwa ide besar seringkali harus menunggu zaman yang siap menerimanya. Setelah menyelesaikan Madilog, ia mencoba menyebarkan naskah itu lewat jalur rahasia ke Hindia Belanda. Beberapa salinan berhasil masuk ke tangan pemuda-pemuda pergerakan. Mereka membacanya diam-diam, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya musuh bersenjata, tapi juga sistem berpikir yang menindas sejak kecil. Di tengah perjalanan ideologinya, Tan Malaka juga mulai menyadari bahwa perang dunia akan segera pecah. Jepang menunjukkan ambisi militernya. Ia menulis peringatan keras bahwa Asia akan berubah total dalam dekade mendatang. Ia memperkirakan bahwa Jepang akan menyerang Asia Tenggara dan bahwa itu, betapapun berbahaya, bisa membuka celah bagi bangsa-bangsa terjajah untuk bangkit. Ia menulis, badai akan datang. Dalam badai itu, yang lemah akan hancur, tapi yang siap bisa lahir kembali.
Indonesia harus siap. Selama hampir 1 dekade berikutnya, Tan Malaka hidup nyaris tanpa identitas. Ia berganti wajah dan suara, kadang menjadi penjual roti di pelabuhan, kadang menjadi buruh di pabrik besi. Tapi di balik topeng-topeng itu, pikirannya terus menyala. Ia bukan tokoh dalam seminar, bukan pula figur dalam foto resmi, tapi ia adalah api sunyi, bergerak dalam gelap, menyalakan pikiran orang-orang yang tak terlihat dalam sejarah besar. Dan kini, naskah Madilog telah selesai. Ia tahu ia tidak punya penerbit, tidak ada uang untuk mencetak, dan mungkin tak akan pernah melihat bukunya dibaca luas. Tapi ia tidak menulis untuk ketenaran, ia menulis untuk masa depan. Ia menutup naskah terakhirnya dengan kalimat, "Semoga ini menjadi pelita dalam malam panjang bangsa kita. Aku tak tahu apakah aku masih hidup ketika pelita ini menyala, tapi aku tahu malam itu tak akan abadi." Tahun 1942, dunia berada di titik balik. Di Asia, pasukan Jepang bergerak cepat, menaklukkan satu persatu wilayah koloni barat. Filipina jatuh, Malaya tumbang, dan akhirnya Hindia Belanda takluk tanpa perlawanan berarti. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 300 tahun, tanah Indonesia tak lagi dikuasai bangsa kulit putih Eropa, melainkan oleh sesama bangsa Asia. Tapi bagi Tan Malaka, ini bukan kemenangan. Ini hanya pergantian penjajah. Ketika Jepang mendarat di Indonesia, Tan Malaka berada di Manila, hidup dalam pelarian yang makin sulit. Ia menyaksikan bagaimana militer Jepang memanfaatkan semangat anti-Barat untuk memoles ambisi imperialis mereka sendiri. Mereka menjanjikan kemerdekaan pada bangsa-bangsa Asia, tapi kenyataannya hanya mengganti rantai tua dengan rantai baru yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Ia tahu waktunya pulang telah tiba. Tahun 1942, dengan identitas palsu dan bantuan jaringan bawah tanah, Tan Malaka menyusup masuk ke Indonesia lewat jalur laut dari Filipina. Ia mendarat di Sulawesi, lalu perlahan menuju Jawa. Perjalanan itu tidak mudah. Setiap pelabuhan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Tapi sekali lagi, seperti selalu, ia lolos. Tan Malaka kembali ke tanah kelahirannya, kali ini bukan sebagai pengasingan, melainkan sebagai pengamat. Ia menyamar sebagai guru, tukang kebun, atau buruh pasar demi bisa melihat langsung kondisi rakyat. Ia terkejut dan geram. Banyak tokoh pergerakan justru bekerja sama dengan Jepang, membentuk organisasi semu seperti PTA dan Putera yang dikendalikan militer Jepang. Ia tidak menyalahkan mereka sepenuhnya. Dalam kondisi terjajah dan tanpa kekuatan politik nyata, banyak tokoh nasionalis berpikir bahwa bekerja sama dengan Jepang bisa membuka jalan menuju kemerdekaan. Namun, Tan Malaka berbeda. Baginya, kemerdekaan sejati tak bisa dibangun di atas kolaborasi dengan penjajah. Ia menulis dalam catatan rahasianya, "Jepang bukan pembebas. Ia hanya datang dengan wajah Asia tapi tangan imperialis. Jika kita percaya pada janjinya, maka kita telah menggali kuburan kita sendiri." Selama pendudukan Jepang, Tan Malaka kembali hidup dalam bayang-bayang. Ia tak muncul ke permukaan, tak menghadiri rapat-rapat besar, dan tak tampil di media propaganda Jepang. Tapi di bawah tanah, ia bekerja keras membangun jaringan. Ia mengumpulkan kembali simpatisan tua, mendidik generasi muda, dan mulai menyusun sebuah partai revolusioner rahasia, Persatuan Perjuangan. Organisasi ini tidak menonjol di permukaan, namun memiliki struktur kuat dan ideologi yang jelas. Tujuannya hanya satu, Indonesia merdeka 100% tanpa kompromi, tanpa utang budi pada penjajah manapun, Belanda, Jepang, atau siapapun. Di masa-masa kelam itu, Tan Malaka kembali aktif menulis. Ia menyebarkan selebaran-selebaran yang mengecam kebijakan Jepang, menyusupkan pamflet ke kampung-kampung PTA, dan bahkan mengirimkan pesan rahasia kepada beberapa pemimpin nasionalis yang masih memiliki hati nurani. Namun, hidup dalam bayang-bayang Jepang jauh lebih berbahaya dari menghadapi Belanda. Tentara Jepang tidak segan menyiksa, memenggal, dan membakar hidup-hidup siapapun yang dianggap musuh. Tapi, seperti biasa, Tan Malaka tak pernah gentar. Ia menuliskan sebuah pesan untuk anak-anak muda yang mulai ragu. Jika hari ini kita memilih diam, maka esok kita akan mati dalam diam. Jika kita melawan hari ini, mungkin kita mati, tapi kita mati sebagai manusia, bukan budak. Tahun 1944,
Tan Malaka menyaksikan perubahan besar dari kejauhan. Pasukan sekutu mulai mendorong mundur Jepang. Bom meledak di Manila, Singapura direbut kembali, dan desas-desus tentang bom atom mulai beredar. Ia tahu kekuasaan Jepang di Indonesia tinggal menunggu waktu. Disinilah Tan Malaka melihat peluang. Kekosongan kekuasaan yang akan timbul setelah Jepang kalah bisa menjadi momen emas untuk mendeklarasikan kemerdekaan tanpa kompromi. Tapi ia juga sadar bahwa para pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Hatta masih berada di bawah pengaruh Jepang dan kemungkinan besar akan tunduk pada skenario kemerdekaan versi militer Jepang. Tan Malaka tak setuju. Baginya, kemerdekaan harus datang dari rakyat, bukan hadiah dari penjajah. Maka ia mulai menyusun rencana pengambil alihan kekuasaan. Ia menulis kembali manifestonya, Indonesia Merdeka 100%, yang mendesak semua kekuatan rakyat, baik militer, buruh, petani, atau pelajar, untuk siap merebut kekuasaan secara langsung setelah Jepang menyerah. Tapi waktu terus berjalan. Jepang makin lemah dan kekacauan mulai melanda kota-kota besar. Rakyat lapar, tentara Jepang brutal, dan ketakutan menyebar. Namun di tengah semua itu, Tan Malaka terus bergerak. Ia bertemu diam-diam dengan bekas pemimpin Sarekat Islam Merah, ex-aktivis PKI, dan pemuda-pemuda idealis. Ia menyatukan mereka dalam satu ide. Kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan permulaan dari perjuangan sosial yang lebih besar. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam sekejap, kekuasaan militer Jepang di Indonesia runtuh. Kekosongan kekuasaan terjadi di mana-mana. Dan 2 hari kemudian, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka mendengarnya dari radio di sebuah rumah tua di Kediri, tempat ia tinggal secara diam-diam. Ia tersenyum, tapi tidak bersorak. Ia tahu, ini belum selesai. Ia menulis satu kalimat dalam catatan hariannya. Ini baru permulaan. Republik telah lahir. Tapi apakah ia akan hidup bebas atau tumbang dalam kompromi? Kemerdekaan telah diproklamasikan. Di Jakarta, rakyat bersorak, bendera merah putih dikibarkan, dan dunia menyaksikan lahirnya negara baru, Republik Indonesia. Namun, jauh di luar pusat kekuasaan, di kota kecil seperti Kediri, seorang tokoh revolusioner mendengarkan kabar itu dengan wajah tenang, tak ikut euforia. Ia adalah Tan Malaka. Dan bagi dirinya, perjuangan sesungguhnya justru baru dimulai. Tan Malaka melihat bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 memang langkah besar, tapi belum menjamin kemerdekaan sejati. Belanda dengan dukungan sekutu akan segera kembali. Dan ia tahu, elit Republik belum siap menghadapi badai itu. Ia menulis, negara telah lahir, tetapi masih rapuh. Ia bisa tumbuh menjadi pohon revolusi atau hancur jadi boneka baru kekuasaan lama. Pilihannya di tangan kita. Sementara Soekarno dan Hatta sibuk membentuk pemerintahan transisi, Tan Malaka diam-diam mulai membangun kekuatan akar rumput. Ia bergerak ke Yogyakarta, lalu ke Surakarta, dan mendirikan organisasi baru bernama Persatuan Perjuangan. Organisasi ini bukan partai politik biasa, melainkan wadah revolusioner lintas ideologi. Buruh, petani, pelajar, bahkan beberapa tentara Republik bergabung di dalamnya. Tujuan Persatuan Perjuangan sederhana, namun mutlak. Kemerdekaan 100% tanpa syarat, tanpa perundingan dengan Belanda, tanpa kompromi dengan pihak asing, dan tanpa kembali ke sistem kolonial dalam bentuk baru. Gagasan Tan Malaka dengan cepat menarik simpati. Rakyat kecewa karena Belanda yang datang bersama sekutu mulai memasuki kota besar dan menguasai pos strategis. Sementara pemimpin Republik terlihat terlalu lunak, lebih memilih diplomasi dan perjanjian. Tan Malaka menolak itu. Baginya, kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan. Ia ingin Republik bersenjata. Rakyat bersatu dan perang kemerdekaan total. Ia bahkan mengusulkan pembentukan tentara rakyat revolusioner
yang tidak hanya menghadang Belanda, tapi juga menyapu bersih feodalisme dan kapitalisme warisan kolonial. Popularitas Tan Malaka kembali meningkat. Banyak pemuda, pelajar, dan bahkan prajurit TKR mulai mengikuti ajarannya. Namun di sisi lain, pemerintah pusat mulai merasa terancam. Soekarno dan Hatta memandang gerakan Tan Malaka terlalu ekstrim, terlalu keras kepala, dan berpotensi menimbulkan konflik internal. Ketegangan pun memuncak saat perundingan Linggarjati digelar pada akhir 1946. Pemerintah Indonesia menyetujui pembentukan negara federal yang mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia bagian timur. Tan Malaka langsung mengecam hasil perundingan itu. Ia menulis selebaran pedas. Perundingan ini bukan kompromi, tapi pengkhianatan. Republik dijual murah oleh pemimpin yang takut pada kekuatan rakyatnya sendiri. Ia menyerukan pembatalan perundingan, pengambil alihan kekuasaan oleh rakyat, dan pembentukan Dewan Perang Nasional yang dipimpin oleh pejuang garis keras. Situasi makin panas. Pada Februari 1946, Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan mengusulkan Maklumat 17, dokumen politik yang menyerukan reorganisasi pemerintahan dan penolakan terhadap segala bentuk negosiasi dengan Belanda. Mereka menuntut agar Kabinet Hatta dibubarkan dan digantikan dengan pemerintahan revolusioner. Dukungan terhadap Tan Malaka makin meluas. Bahkan dalam waktu singkat, pasukan bersenjata di beberapa wilayah menyatakan kesetiaan kepada Persatuan Perjuangan. Yogyakarta, Solo, Kediri, dan sebagian wilayah Jawa Timur mulai bergerak di bawah arahan langsung atau tidak langsung Tan Malaka. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah tantangan politik yang sah, muncul dari kekecewaan terhadap elit yang terlalu moderat dalam menghadapi penjajahan baru. Namun, reaksi pemerintah datang cepat dan keras. Mereka menuduh Tan Malaka sebagai penghasut, pemecah persatuan, dan ancaman terhadap stabilitas Republik Muda. Ia dijadikan musuh dalam negeri, bukan karena ingin merusak Republik, tapi karena terlalu keras mencintainya. Maret 1946, pemerintah bergerak. Tan Malaka ditangkap di Kediri oleh pasukan militer Republik Indonesia sendiri. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan. Ia hanya diberi satu tuduhan, mengancam pemerintahan sah. Di penjara, Tan Malaka tetap menulis. Ia tahu sejarah akan membuktikan siapa yang benar. Ia tetap yakin bahwa perjuangan rakyat tidak bisa dibungkam selamanya. Ia menulis dalam catatan terakhirnya sebelum dipindahkan ke sel isolasi. Aku ditangkap bukan oleh Belanda, bukan oleh Jepang, tapi oleh bangsaku sendiri yang takut akan kebebasan. Tapi tak apa, dalam revolusi, yang benar seringkali harus masuk penjara terlebih dahulu. Selama hampir setahun, Tan Malaka hilang dari panggung nasional. Ia disekap tanpa kabar, tanpa akses ke dunia luar. Persatuan Perjuangan perlahan dilemahkan, banyak pengikutnya ditangkap, sebagian berbalik, sebagian menghilang. Namun, ide-idenya tetap hidup. Di antara pasukan rakyat, selebaran-selebaran rahasia Indonesia Merdeka 100% masih dibaca. Di kamp pelatihan milisi, nama Tan Malaka masih dibisikkan sebagai panutan sejati revolusi. Ketika pada akhirnya ia dibebaskan kembali pada pertengahan 1947, Republik sudah berubah. Perundingan-perundingan baru digelar, Belanda melancarkan agresi militer, dan situasi politik semakin membingungkan. Tapi satu hal tetap sama, Tan Malaka tidak akan berhenti. Tahun 1947, Republik Indonesia berada di ambang kehancuran. Agresi militer Belanda pertama dimulai. Kota-kota strategis seperti Medan, Semarang, dan Surabaya kembali dibombardir. Dunia melihat konflik ini sebagai sekadar kerusuhan kolonial. Tetapi bagi rakyat Indonesia, ini adalah perang hidup dan mati. Setelah berbulan-bulan ditahan tanpa proses hukum, Tan Malaka dibebaskan secara diam-diam oleh simpatisan dalam tubuh militer Republik. Ia muncul kembali bukan sebagai politisi atau pemimpin resmi, melainkan sebagai gerilyawan bebas, membawa kembali idealisme yang lebih tajam, lebih keras, dan lebih tak kenal kompromi. Namun, Republik telah berubah. Para pemimpin utama, Soekarno dan Hatta, masih mencoba mempertahankan negara melalui diplomasi. Sementara di luar pemerintahan,
muncul banyak kelompok bersenjata, mulai dari Laskar Rakyat, pejuang daerah, hingga kelompok separatis yang merasa dikhianati oleh elit pusat. Di tengah kekacauan itu, Tan Malaka memilih jalan yang paling sepi, hutan dan pedalaman Sumatera. Bukan karena ia kalah, tetapi karena keyakinannya bahwa revolusi sejati tidak bisa dijalankan dari gedung pemerintahan, melainkan dari akar rumput, dari rakyat miskin dan tertindas, dari desa ke desa. Bersama sisa-sisa pengikut setianya, Tan Malaka membentuk tentara gerilya rakyat kecil di wilayah Sumatera Barat. Mereka bukan bagian dari struktur resmi TNI. Mereka tidak punya gaji, tidak punya logistik tetap, bahkan tidak punya senjata lengkap. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, keyakinan pada kemerdekaan yang murni, tanpa syarat. Ia melatih para pemuda desa menjadi pejuang. Ia memberi ceramah di surau-surau kecil tentang arti republik yang bukan sekadar bendera dan lagu kebangsaan, tetapi tentang tanah untuk petani, upah layak untuk buruh, pendidikan untuk semua, dan kebebasan berpikir. Dalam catatan hariannya yang tersembunyi, ia menulis, "Bila revolusi tak memberi makan rakyat, maka itu bukan revolusi. Bila kemerdekaan tak membuat rakyat bebas dari kemiskinan, maka itu bukan kemerdekaan." Tan Malaka hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ia tidur di gubuk kayu, makan dengan rakyat, dan berjalan kaki melewati bukit-bukit. Tapi ia bahagia, karena inilah tempat di mana revolusi sejati berdenyut. Ia menghindari kota, karena tahu di sanalah konspirasi dan pengkhianatan merajalela. Namun ketegangan makin memburuk. Pemerintah pusat yang merasa gerilya Tan Malaka adalah ancaman terhadap stabilitas militer, mengirim satuan-satuan patroli ke daerah Sumatera Barat. Bagi mereka, siapapun yang membawa senjata dan tidak tunduk pada komando pusat adalah pemberontak. Ironis karena justru Tan Malaka adalah salah satu dari sedikit tokoh yang sejak awal berjuang demi republik tanpa pamrih, bahkan saat orang lain menyerah atau bernegosiasi. Tahun 1948, peristiwa tragis terjadi. Perjanjian Renville ditandatangani, dan Republik Indonesia secara de jure mengakui wilayah kekuasaan Belanda di sebagian besar Pulau Jawa dan Sumatera. Tan Malaka murka. Ia menyebut perjanjian itu sebagai penghancuran cita-cita proklamasi oleh pena orang yang takut mati. Ia tahu waktu untuk bersabar telah habis. Ia mulai menyiapkan rencana besar, mengorganisir pemberontakan rakyat dari Sumatera, menggabungkan kekuatan laskar lokal dan desa-desa terpencil untuk melawan kekuasaan pusat yang dianggap terlalu tunduk kepada Belanda. Namun situasi lapangan sangat tidak berpihak. Banyak pemimpin militer lokal tidak mengenalnya. Mereka tumbuh dalam sistem yang mulai takut pada nama Tan Malaka, seseorang yang dianggap bisa mengguncangkan seluruh struktur republik jika dibiarkan hidup dan bebas. Pada Februari 1949, Tan Malaka dan pasukannya bergerak ke daerah kecil di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, mencoba menyatukan kekuatan dengan kelompok-kelompok revolusioner lain. Ia menolak hidup sebagai simbol. Ia ingin mati dalam perjuangan. Namun ia tidak tahu bahwa ada bayang-bayang yang terus mengawasinya. Seorang komandan lokal dari Batalion Siliwangi, satuan militer resmi Republik Indonesia, menangkap informasi bahwa ada gerombolan liar yang bergerak di sekitar hutan. Tanpa klarifikasi, tanpa pengadilan, mereka menangkap Tan Malaka pada malam yang dingin di tengah hutan. Tak banyak kata, ia hanya sempat menyebut namanya. Beberapa orang tampak ragu, mereka tahu siapa dia, tapi komando sudah jelas. Siapapun yang tidak dalam rantai komando resmi harus disingkirkan. Tan Malaka dieksekusi secara diam-diam pada 21 Februari 1949 di tepi hutan. Tidak ada kuburan, tidak ada upacara, hanya peluru, senapan, dan keheningan malam. Ia mati bukan di tangan Belanda, bukan di tangan Jepang,
tapi oleh bangsanya sendiri. Tidak ada yang mencatat secara resmi kematiannya. Ia menghilang begitu saja, seperti bayang-bayang yang ditelan gelap. Bertahun-tahun kemudian, seorang sastrawan besar, Pramudiata Anantatuer, menulis, Tan Malaka lebih besar dari Lenin, tapi mati tanpa nisan. Tapi kematian bukanlah akhir. Ide-ide Tan Malaka tetap hidup. Di kalangan mahasiswa, namanya dibisikkan sebagai ikon pemikiran revolusioner. Di antara buruh dan petani, gagasannya tentang tanah, pendidikan dan kesetaraan mulai bergema kembali. Dan puluhan tahun kemudian, setelah reformasi bergulir, negara akhirnya mengakui Tan Malaka adalah pahlawan nasional. Tan Malaka mungkin telah dibungkam dengan peluru dan dikuburkan tanpa nama, tapi gagasannya tidak pernah mati. Seperti benih yang jatuh di tanah paling tandus, ide-ide itu diam-diam tumbuh, mengendap, dan suatu saat nanti meledak dalam bentuk yang lebih dahsyat. Pada tahun 1950-an, Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer yang penuh gejolak. Partai-partai politik tumbuh bak jamur di musim hujan, tapi tak satu pun dari mereka yang secara terbuka mengusung warisan Tan Malaka. Namanya masih tabu. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah, namanya nyaris dihapus, seolah ia tak pernah ada. Pemerintah lebih memilih mengangkat tokoh-tokoh revolusi yang mudah dikendalikan narasinya. Tan Malaka yang ideologinya terlalu liar dan merdeka itu dianggap terlalu berbahaya untuk dikenang. Namun, di luar panggung politik resmi, suara-suara kecil mulai bangkit. Di kampus-kampus, para mahasiswa radikal membaca ulang karya-karya Tan Malaka. Buku legendarisnya Madilog, yang merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, menjadi semacam kitab suci intelektual bagi generasi muda yang tak puas dengan status quo. Madilog bukan sekedar filsafat, ia adalah ajakan untuk berpikir logis, bebas dari takhayul, dan menumbangkan semua bentuk feodalisme dalam pikiran. Dalam kata-kata Tan Malaka sendiri, orang merdeka harus berpikir merdeka. Bila tidak, ia cuma budak yang memakai bendera. Gagasan ini begitu berani di masa di mana doktrin dan ideologi kaku mengikat nalar manusia. Ia menolak dogma, baik dari agama, kapitalisme, maupun komunisme versi dogmatis. Ia mengajarkan rakyat untuk meragukan segalanya sebelum menerima kebenaran. Ironisnya, para pemimpin komunis di Indonesia yang seharusnya menjadi penerus alami Tan Malaka justru ikut menghabusnya dari sejarah. Karena Tan Malaka tidak pernah tunduk pada Komintern, organisasi komunis internasional, bahkan menolak Leninisme dogmatis yang dibawa Moskow ke Indonesia. Ia adalah Marxis yang terlalu Indonesia, terlalu liar untuk diikat dalam satu paham. Dan karena itu pula, baik kiri maupun kanan sama-sama tidak mengakuinya. Ia ditinggalkan sendirian dalam sejarah. Namun rakyat kecil belum melupakannya. Tahun demi tahun berlalu, kudeta, pemberontakan, jatuh bangunnya kabinet, hingga akhirnya muncul rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Di masa ini, segala hal yang berbau kiri atau revolusioner dibasmi habis-habisan. Nama Tan Malaka kembali tenggelam. Buku-bukunya dilarang, bahkan menyebut namanya bisa dianggap subversif. Tapi di balik itu, muncul jaringan intelektual bawah tanah yang terus menghidupkan kembali pemikiran sang pahlawan tanpa makam. Pada tahun 1980-an, kelompok-kelompok mahasiswa di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta diam-diam menggelar diskusi-diskusi rahasia tentang pemikiran Tan Malaka. Mereka membaca Narde Republik Indonesia, Gerpolek, dan tentu saja Madilog. Bagi generasi ini, Tan Malaka bukan sekedar tokoh sejarah. Ia adalah simbol dari kebebasan berpikir, kemurnian revolusi, penolakan terhadap elitisme dan korupsi kekuasaan.
Ia menjadi semacam hantu moral yang selalu menghantui pemerintahan. Hantu dari seorang revolusioner yang rela mati demi kebenaran yang ia yakini. Barulah setelah reformasi 1998, tabir gelap itu mulai terbuka. Sejarah ditulis ulang. Buku-buku Tan Malaka kembali diterbitkan secara terbuka. Diskusi akademik mulai memasukkan namanya sebagai bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya, setelah lebih dari setengah abad dilupakan, pada tahun 1963, sebelum Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Kepres menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tapi ironisnya, pengakuan itu dilakukan saat keberadaannya masih misterius, makamnya belum ditemukan, dan sejarahnya masih diperdebatkan. Pada awal 2000-an, sekelompok peneliti dan sejarawan berusaha mengungkap misteri makam Tan Malaka. Setelah riset panjang dan kesaksian dari warga lokal di Kediri, ditemukan sebuah makam tanpa nama di Selopo Panggung, lokasi yang sesuai dengan laporan eksekusi tahun 1949. Pada tahun 2007, dilakukan penggalian dan penelitian forensik terhadap tulang-tulang di sana. Hasilnya belum sepenuhnya meyakinkan, tapi cukup kuat untuk menduga bahwa di sanalah Tan Malaka dikuburkan secara diam-diam. Akhirnya, pemerintah dan masyarakat membangun tugu peringatan dan memberikan penghormatan secara resmi. Tapi sebagaimana hidupnya, kematiannya pun tetap diselimuti misteri. Kini, Tan Malaka hidup kembali dalam pikiran mereka yang berani berpikir berbeda, dalam anak-anak muda yang mempertanyakan sistem, dalam petani yang menolak tanahnya dirampas, dalam buruh yang menuntut keadilan. Ia bukan patung, ia bukan slogan di baliho, ia adalah suara kecil dalam hati nurani bangsa yang terus bertanya, apakah kemerdekaan ini benar-benar milik rakyat? Di Padang, di kampung kelahirannya, berdiri sebuah museum sederhana. Di sana terpajang foto hitam putih seorang pria kurus dengan mata tajam. Ia tak memakai jas kebesaran atau seragam militer, tapi dari sorot matanya kita tahu ini adalah manusia yang hidup sepenuhnya untuk perjuangan. Tak banyak tokoh dalam sejarah Indonesia yang berpikir sedalam dan sejauh Tan Malaka. Ia bukan pejuang bersenjata, bukan pula politisi konvensional. Ia adalah pemikir radikal. Dalam arti yang paling murni, seseorang yang menggali akar persoalan bangsa dan tidak berhenti sampai menemukan jawabannya, walau harus mati untuk itu. Pemikiran-pemikirannya tersebar dalam banyak tulisan, surat kabar, manifesto, hingga buku-buku besar yang ia tulis dalam pengasingan dan pelarian. Tapi ada 3 karya monumental yang menggambarkan kedalaman pikirannya. 1. Nard Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Ditulis pada tahun 1925 di Pengasingan, karya ini merupakan seruan awal Tan Malaka akan kemerdekaan penuh Indonesia. Saat tokoh-tokoh lain masih bicara soal otonomi dalam kerangka kolonial Belanda, Tan Malaka sudah menuntut republik yang merdeka 100%. Ia menulis dalam bahasa Belanda untuk membidik pembaca internasional. Ia ingin dunia tahu bahwa Indonesia bukan sekedar jajahan, tetapi bangsa yang sadar akan haknya. Dalam tulisannya, ia menulis, Indonesia tidak butuh belas kasihan Belanda. Kami butuh kebebasan, bukan otonomi, tapi republik. Bagi banyak orang saat itu, ide ini terlalu gila. Tapi 20 tahun kemudian, kalimat itu menjadi kenyataan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Madilog, materialisme, dialektika, logika. Ditulis di Bandung tahun 1943, saat Tan Malaka bersembunyi dari kejaran tentara Jepang. Madilog adalah karya filsafat yang sangat revolusioner bagi zamannya. Ia tidak hanya menyerang kolonialisme, tapi juga cara berpikir feodal dan tahayul yang menurutnya telah meracuni pikiran rakyat selama abad-abad. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan bukan hanya soal merdeka dari penjajah, tapi juga merdeka dari pikiran yang membelenggu. Dalam Madilog, ia memadukan 3 aliran filsafat besar, yaitu materialisme. Dunia nyata harus dimengerti lewat fakta dan realitas, bukan mistik atau mitos. Dialektika, segala sesuatu bergerak dan berubah lewat konflik dan pertentangan.
Logika. Rakyat harus diajari berpikir sistematis dan rasional. Madilog bukan buku yang mudah dibaca, tapi ia adalah buku yang memaksa pembacanya untuk berpikir ulang tentang cara berpikirnya sendiri. Gerpolek, Gerilya, Politik, dan Ekonomi. Ditulis di masa revolusi fisik pasca kemerdekaan, Gerpolek adalah semacam pedoman perang rakyat semesta. Tan Malaka melihat bahwa revolusi tidak bisa dimenangkan hanya dengan senjata atau diplomasi elit. Ia menulis bagaimana rakyat kecil bisa berjuang sendiri lewat gerilya membangun basis ekonomi lokal dan membentuk pemerintahan mandiri dari bawah ke atas. Baginya, revolusi sejati adalah ketika petani berani menuntut tanahnya, buruh menuntut haknya, dan rakyat membentuk kekuasaan sendiri, bukan menunggu belas kasihan pemerintah pusat. Pandangan ekonomi, sosialisme berbasis desa. Tan Malaka tidak percaya pada sosialisme gaya Soviet yang terlalu industri dan terpusat. Ia juga tidak mendukung kapitalisme yang menindas. Ia mengusulkan bentuk sosialisme Indonesia yang berakar dari desa-desa. Menurutnya, kekayaan bangsa harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir elit. Tanah, pabrik, dan sumber daya alam harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan memenuhi nafsu pasar. Ia menulis, pabrik boleh besar, tapi jangan sampai besar karena mengeksploitasi yang kecil. Tanah boleh luas, tapi harus dibagi adil. Ini bukan soal ideologi, tapi soal keadilan. Pendidikan dan kesadaran rakyat. Satu hal yang paling membedakan Tan Malaka dari tokoh lain adalah obsesinya pada pendidikan. Ia percaya bahwa kebodohan adalah akar dari penindasan. Oleh karena itu, setiap perjuangan harus dimulai dengan mencerdaskan rakyat. Ia pernah mengajar anak-anak buruh, mendirikan sekolah malam bagi petani, dan menulis buku untuk kaum buta huruf. Bahkan saat dalam pelarian, ia selalu membawa buku dan mendorong rakyat untuk membaca dan berpikir. Sikap terhadap agama dan tradisi. Tan Malaka adalah seorang Muslim, tetapi ia sangat kritis terhadap penggunaan agama sebagai alat kekuasaan. Ia menghormati iman, tapi menolak tahayul. Ia menghargai tradisi, tapi menolak feodalisme. Dalam Madilog, ia menulis bahwa agama dan tradisi harus diselaraskan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Ia menolak pembenaran kekuasaan atas nama Tuhan dan menyebut bahwa rakyat harus berani berpikir dengan akal sehat, bukan hanya mengikuti dogma. Pemikiran yang terlalu dini. Ironi sejarah adalah Tan Malaka berpikir terlalu jauh untuk zamannya. Ia mendambakan republik ketika yang lain masih minta otonomi. Ia menulis filsafat ketika rakyat masih lapar. Ia bicara ekonomi rakyat ketika penguasa masih sibuk berunding soal kursi kekuasaan. Tapi, justru karena itulah pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Hari ini, ketika rakyat bertanya kenapa kemiskinan masih merajalela, kenapa korupsi tak habis-habis, kenapa pendidikan mahal, dan kenapa suara rakyat terus diabaikan, mereka sejatinya sedang menghidupkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dulu diajukan oleh Tan Malaka. Sejarah seringkali memperlakukan tokoh besar dengan kejam. Ia bisa mengangkat mereka ke langit, lalu menjatuhkannya ke tanah yang paling sunyi. Tapi sejarah juga tak bisa memadamkan nyala kebenaran. Apalagi jika kebenaran itu ditulis dengan darah dan keyakinan. Demikianlah Tan Malaka, seorang revolusioner yang terlupakan, namun perlahan kembali diingat. Ia tidak sekedar hidup dalam buku atau patung peringatan. Ia hidup dalam kesadaran yang bangkit, dalam suara-suara rakyat yang menolak ditindas, dalam jiwa muda yang mulai membaca sejarah dengan mata terbuka. Warisan tanpa pusaka. Tan Malaka tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan dinasti politik, tidak punya yayasan, tidak punya partai yang membawa namanya. Yang ia tinggalkan adalah gagasan. Dan gagasan tak bisa dibunuh. Di setiap sudut Indonesia, warisan itu perlahan muncul kembali. Di kampus, mahasiswa membaca Madilog dan mendiskusikannya bukan sebagai teori, tapi sebagai cara berpikir. Di desa-desa, nama Tan Malaka disebut oleh aktivis tani yang memperjuangkan hak atas tanah. Di media sosial, anak muda mulai membuat konten sejarah tentang tokoh ini, mencoba mengangkatnya dari kuburan sejarah yang lama disembunyikan.
Di kelas-kelas sejarah, guru yang sadar mulai mengenalkan murid pada sosok yang dahulu hanya disebut sekilas atau bahkan dihapus dari kurikulum. Pengakuan resmi, tapi terlambat. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menandatangani keputusan presiden yang menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tapi pengakuan itu datang saat makamnya belum ditemukan, dan bahkan namanya masih disembunyikan oleh sebagian penguasa. Tahun demi tahun berlalu, makamnya ditemukan di Kediri, dan berbagai pihak, termasuk keluarga, sejarawan dan masyarakat memberi penghormatan. Tapi sejarah yang sempat dibungkam terlalu lama membuat generasi muda harus bekerja keras mengembalikan nama Tan Malaka ke tempat yang semestinya. Tan Malaka dan Indonesia hari ini. Jika Tan Malaka hidup hari ini, ia barangkali akan kecewa. Indonesia merdeka, tapi tanah masih dikuasai segelintir orang. Petani dan buruh masih tertindas. Pendidikan masih jadi barang mahal. Korupsi merajalela. Politik jadi arena dagang, bukan perjuangan. Namun ia juga mungkin akan tersenyum melihat api belum padam sepenuhnya. Masih ada mahasiswa yang turun ke jalan. Masih ada petani yang melawan penggusuran. Masih ada guru yang mengajar dengan hati. Masih ada rakyat yang tak takut berkata benar. Itulah warisan Tan Malaka. Refleksi akhir. Di dunia yang makin kacau dan bising, sosok seperti Tan Malaka justru menjadi cermin. Ia menunjukkan bahwa perjuangan bukan soal nama besar, pangkat atau jabatan, tapi soal kesetiaan pada nilai. Kalau hidup hanya untuk hidup, babi di hutan juga hidup. Tapi manusia hidup untuk memperjuangkan kebenaran. Itulah kalimat yang sampai hari ini tertulis di batu peringatan Tan Malaka di kampung halamannya di Pandan Gadang, Sumatera Barat. Kalimat itu bukan sekedar slogan. Ia adalah pengingat abadi. Penutup. 10.000 kata tak cukup untuk menggambarkan kompleksitas hidup Tan Malaka. Tapi dari tiap lembar yang dibuka, dari tiap jejak yang dilacak, kita tahu satu hal. Ia bukan pahlawan biasa. Ia adalah manusia yang mencintai bangsa ini dengan cara yang paling radikal. Dengan berpikir, bertindak, dan berani melawan, termasuk melawan kawan sendiri, demi kemerdekaan sejati. Sejarah telah lama menguburnya. Tapi hari ini, generasi muda mulai menggali kembali. Karena kita tahu, bangsa ini butuh lebih banyak Tan Malaka. Bukan sebagai sosok, tapi sebagai kesadaran. Dan kesadaran itu, seperti api kecil, akan terus menyala.